Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Srimayanti AMDKEB, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan tahun 2022, Angkatan 3, Kelompok 4, NDH 28. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan Smart Governance di RSUD 45 Kuningan. 6 jenis isu yang ditemukan di RSUD 45 Kuningan. Yang pertama, kurang optimalnya inisiasi menyusu dini di ruang VK RSUD 45 Kuningan. 2. Belum diterapkannya teknik counter pressure untuk mengurangi nyeri kala satu persalinan di ruang VK RSUD 45 Kuningan. 3. Belum optimalnya penerapan mobilisasi dini dan senam nipas pada ibu posteksio sesaria di ruang Dahlia RSUD 45 Kuningan. 4. Belum optimalnya penerapan komunikasi terapeutik pada pasien di ruang Dahlia RSUD 45 Kuningan. 5. Belum adanya sosialisasi penggunaan MEOWS atau Modified Early Obstetric Warning Score pada bidan di ruang Dahlia RSUD 45 Kuningan. 6. Belum adanya pemeriksaan sadarnis atau pemeriksaan payudara klinis dan belum dilakukan sosialisasi sadari pada pasien di ruang Dahlia RSUD 45 Kuningan. Isu yang pertama yaitu kurang optimalnya inisiasi menyusu dini di ruang VK RSUD 45 Kuningan. Jumlah bayi baru lahir normal yang dilakukan IMD di ruang VK masih sedikit. Bisa dilihat di tabel di bawah ya. Ada data IMD di ruang VK RSUD 45 Kuningan tahun 2022 yang dilakukan IMD itu lebih sedikit jumlahnya dibanding yang tidak dilakukan IMD. Dampak tidak dilakukan IMD yaitu bayi mudah terserang penyakit dan produksi ASI tidak lancar. Pihak yang terdampak langsung yaitu pasien ya. Isu yang kedua yaitu belum diterapkannya teknik counter pressure untuk mengurangi nyeri kala satu persalinan di ruang VK RSUD 45 Kuningan. Penyebabnya, bidan belum optimal dalam memberikan asuhan untuk mengurangi rasa nyeri pada kala satu persalinan. Dampaknya, ibu akan merasa kesakitan dan ibu menjadi lebih emosi disebabkan karena rasa sakit pada proses persalinan. Pihak yang terdampak yaitu pasien. Tabel yang di bawah yaitu tabel jumlah persalinan spontan tahun 2022 di ruang VK RSUD 45 Kuningan. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya penerapan mobilisasi dini dan senam nifas pada ibu posteksio sesaria di ruang Dahlia RSUD 45 Kuningan. Penyebabnya yang pertama, pasien banyak yang belum mengetahui cara mobilisasi dini pos-SC. Dan yang kedua, senam nifas yang selama ini dilakukan hanya senam perut. Dampaknya yang mungkin terjadi yaitu wound dehiscence atau terbukanya luka bekas operasi. Pihak yang paling terdampak yaitu pasien ya. Tabel di bawah yaitu menunjukkan jenis persalinan tahun 2022 di ruang Dahlia RSUD 45 Kuningan. Ada dua jenis persalinan yaitu spontan dan seksio, di mana jumlah seksio lebih banyak daripada partus spontan. Isu yang keempat yaitu belum optimalnya penerapan komunikasi terapeutik pada pasien di ruang Dahlia RSUD 45 Kuningan. Penyebabnya, bidan belum optimal dalam menerapkan komunikasi terapeutik kepada pasien. Dampaknya, pasien merasa kurang diperhatikan. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan petugas. Tabel di bawah yaitu jumlah pasien di ruang Dahlia RSUD 45 Kuningan selama tahun 2022. Isu yang kelima yaitu belum adanya sosialisasi penggunaan MEOWS atau Modified Early Obstetric Warning Score di ruang Dahlia RSUD 45 Kuningan. Penyebabnya, bidan belum optimal dalam pengisian MEOWS untuk keperluan observasi pasien. Dampaknya, pasien tidak diobservasi secara maksimal dan pihak yang paling terdampak yaitu pasien.
Isu yang keenam yaitu belum adanya pemeriksaan sadar NIS atau periksa payudara klinis dan belum dilakukan sosialisasi sadari kepada pasien di ruang Dahlia RSUD 45 Kuningan. Bidan belum mengadakan pemeriksaan sadar NIS dan belum ada sosialisasi sadari pada pasien. Dampaknya, pasien tidak mengetahui bila ada kelainan di payudara. Pihak yang paling terdampak yaitu pasien. Teknik tapisan isu yang saya gunakan yaitu teknik USG. Setelah dihitung, skor yang mempunyai nilai paling tinggi yaitu poin nomor 3, yaitu belum optimalnya penerapan mobilisasi dini dan senam nifas pada ibu pos sesaria di ruang Dahlia RSUD 45 Kuningan dengan nilai urgensinya 4, seriousness-nya 5, dan growth-nya 5. Analisis core issue menggunakan Fishbone. Di sini ada skill ya, karena kurangnya pengetahuan petugas mengenai pentingnya mobilisasi dan senam nifas pos SC. Kemudian penyebab surrounding, yaitu kurangnya pengetahuan pasien mengenai manfaat mobilisasi dini dan senam nifas pos SC. Faktor penyebab sistem, yaitu belum adanya SOP mengenai mobilisasi dini dan senam nifas. Dan faktor penyebab supplier, yaitu kurangnya bahan materi mengenai mobilisasi dini dan senam nifas pos SC. Sehingga menyebabkan belum optimalnya penerapan mobilisasi dini dan senam nifas pada pasien post-seksio sesaria di ruang Dahlia RSUD 45 Kuningan. Gagasan kreatif yang dapat diusulkan yaitu melakukan asuhan langsung kepada pasien mengenai mobilisasi dini dan senam nifas pos SC, membuat SPO mengenai mobilisasi dini dan senam nifas pos SC, dan mengadakan sosialisasi kepada rekan bidan di ruang Dahlia RSUD 45 Kuningan mengenai SPO dan praktek mobilisasi dini serta senam nifas. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.